ابتغاء لمرضات الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قديم لا يمل سمعه تنساها عن قولي وفعلي ونية في أستافي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. فيا رب متعني بسر حروفه ونوّر بقلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي. Ali Imran ayat 16 dan 17. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaitu orang-orang yaquluna yang mereka berkata, Rabbana ya Tuhan kami, innana sesungguhnya kami, amanna kami telah beriman, faghfir lana maka ampunilah kami, dunubana ampunilah dosa-dosa kami, wakina dan selamatkanlah kami adzaban nar dari azab neraka. As-sabirina yaitu orang-orang yang bersabar, was-shadiqina dan orang-orang yang membenarkan, wal qanitina dan orang-orang yang taat, wal munfikina dan orang-orang yang berinfak, wal mustaghfirina dan orang-orang yang senantiasa memohon ampunan, bil ashari pada waktu sahur. Ayat 16-17 ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 14 dan 15. Pada dua ayat sebelumnya disebutkan bahwa manusia itu dihiasi oleh Allah hubbus syahawati minan nisa. Jadi di dunia ini ada yang membuat manusia itu
senang, yaitu kecenderungan senang cinta kepada syahwat. Termasuk minan nisa, ada wanita, anak-anak, kendaraan, emas, perak dan lain sebagainya. Namun kemudian pada ayat selanjutnya Allah mengingatkan kita bahwa ada yang lebih berharga, lebih baik dari itu semua, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada ayat 16-17 ini Allah itu memberi gambaran tentang sifat-sifat orang yang bertakwa, yaitu yang yaquluna rabbana innana amanna, yang senantiasa berkata sesungguhnya kami ini telah beriman. Faghfir lana dzunubana. Nah, sifat berikutnya orang yang bertakwa itu senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diampuni dosa-dosanya, wa qina adzabannar, dan diselamatkan dari adab neraka. Jadi orang yang bertakwa itu selalu tidak bosan-bosannya memohon ampunan kepada Allah dan mohon diselamatkan dari adab neraka. Sifat berikutnya orang bertakwa itu as-sabirina, mereka itu senantiasa bersabar. Baik bersabar dalam menjalankan ketaatan maupun bersabar dalam meninggalkan larangan. Karena sejatinya menjalankan perintah itu juga butuh kesabaran, meninggalkan larangan juga butuh kesabaran. Jadi sabar itu terus menerus menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Kita mengerjakan perintah, kita sholat dan lain sebagainya, ini butuh kesabaran. Karena kalau tidak sabar, mungkin pada suatu ketika kita semangatnya sangat tinggi, pada suatu ketika semangatnya sangat turun. Karena yang dibutuhkan dari setiap ibadah itu adalah continue, terus menerus, yang istiqomah. Sedikit istiqomah kadangkala lebih baik daripada banyak tapi tidak istiqomah. Was-shadiqina, dan sifat orang bertakwa berikutnya senantiasa membenarkan apa saja yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Wal qanitina, sifat berikutnya mereka ini taat pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal munfikina, sifat berikutnya orang-orang yang bertakwa itu gemar menyisihkan sebagian hartanya untuk orang lain. Itulah yang disebut dengan infak. Wal mustaghfirina bil ashar. Nah, berikutnya ini adalah sifat orang yang bertakwa itu gemar berdoa mohon ampunan kepada Allah bil ashari, pada waktu sahur. Jadi waktu sebelum masuk sholat subuh. Dalam sebuah hadis Rasul pernah bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya, bahwa Allah itu turun ke langit dunia. Wa yabqa sulusul lail al-akhir, dan Allah itu menunggu, tetap menunggu pada waktu sahur. Allah turun ke langit dunia pada waktu malam hingga pada waktu sahur. Wa yaqulu, dan Allah berfirman, man yad'uni fa'ajibhu, barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkannya. Wa may yas'aluni fa'utiyahu, barang siapa meminta kepadaku maka aku akan memberinya. Wa may yastaghfir fa'aghfirhu, barang siapa yang memohon ampunan kepadaku maka aku akan mengampuninya. Jadi Nabi sendiri ini termasuk istiqomah pada waktu sahur. Jadi Nabi istiqomah itu sholat malam pada waktu sahur, sambung hingga masuk ke waktu subuh. Jadi sebelum subuh itu kita sebaiknya itu sudah bangun, sholat tahajud, sholat hajat dan lain sebagainya. Nanti masuk waktu subuh.
karena kebiasaan Nabi, para sahabat itu seperti itu, maka subuhnya itu jadi terasa ringan karena sudah bangun sebelum subuh. Kalau kita kan bangunnya nunggu adzan subuh, jadinya berat bangunnya. Jadi ada kayak pemanasan lah seperti itu. Jadi ini yang dimaksudkan wal mustaghfirina bil ashar, bahwa salah satu di antara sifat dari orang-orang yang bertakwa adalah senantiasa meminta ampunan pada waktu sahur. Artinya kebiasaan orang yang bertakwa berarti dia sudah bangun sebelum waktu subuh, karena di situ memang banyak keutamaan dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Demikian untuk surat Ali Imran ayat 16 dan 17. Jadi ini masih berkaitan sambung menyambung dengan ayat 14 dan 15. Besok kita lanjutkan pada ayat 18 dan 19 dengan tema atau topik yang telah berganti. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.